janganlah kecil hati. Orang kaya janganlah tinggi hati. Siapa tahu di hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Orang miskin janganlah takut lapar. Orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki nyasar. Ikut antri saat operasi pasar. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera janganlah miskin lagi. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera janganlah miskin lagi. Ya, selamat malam Ibu Bapak yang hadir di studio dan selamat malam pemirsa TVRI Jogja. Aduh, senang sekali, ramai banget. Dan Malam ini Jogja diduduki oleh bangsa Klaten. baik, kita berjumpa kembali dalam kemeriahan malam Jumat di TVRI Jogja. Inilah Plengkung Gading. Betul, kita ini berlurik-lurik ria di sini juga, di mana-mana lurik ini khas Klaten. Apalagi yang kita ingat dari Klaten ya, ada itu panggang ayamnya, ya kan, panggang ayam gitu kan istilahnya Pak Umar Khayyam dulu ya, panggang ayam, apalagi ya, banyak. Nanti Atau yang paling semangat adalah ketika masyarakat Klaten itu diajak untuk meneriakkan slogan yang merupakan visi pembangunan mereka. Oke, baik, kalau gitu kita coba ya, apakah semeriah itu gitu. Baik, Klaten menuju kota tani. Yes, yes, oke. Banget ya. Ini semangatnya luar biasa. Ketika sudah bilang yes yes oke, nggak inget kalau ada defisit 52 miliar. Tapi ini soal-soal yang penting juga kita diskusikan. Nah, itu nanti akan kita diskusikan barangkali. Dan malam ini kebetulan juga selain ada Pak Kepala Bapeda, ini Pak Sarjono, ada ini sama-sama panggilannya Prof sama saya, sama-sama Prof, beliau profesor, saya provokator. Ini Profesor Dr. Sunyoto Osman. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk dua tamu kita. Ada juga Pak Subiakto Cakrawardaya. Pak Subiakto Cakrawardaya, berkumpul di sini Pak Subiakto. Apa, Ketemu lagi Pak Subiakto. Pak Subiakto, ini kalau banyak orang sering membayangkan kesan tersendiri ketika menyebut satu kota. Jakarta, orang tidak melupakan banjir dan macet. Solo kebudayaan misalnya. Kalau Pak Biakto mendengar nama Klaten, Gitu ya. apa sih yang kemudian tergambar di ingatan Pak Biakto? Ya, satu kota yang tadi seperti jelnya itu kota yang didukung oleh pertanian yang tangguh dan petani yang kuat gitu kira-kira ya. Nah, dari dulu ya, saya kira Klaten selalu menjuarai berbagai hasil-hasil pembangunan terutama di pedesaan ya. Jadi Dan saya kira dan menariknya begini, seperti juga tema kita malam hari ini, di tengah banyak kabupaten dan kota ini sedang didorong untuk modern gitu ya, industrialisasi bias kota gitu. Klaten menyatakan dirinya untuk selalu tilik desa. Ya, saya kira itu tepat sekali karena saya kira kita beberapa waktu yang lalu kita mendengar ajakan dari Presiden Pak SBY bahwa di dalam salah satu solusi untuk mengatasi keadaan ekonomi yang sedang krisis ini adalah bagaimana membangun ekonomi lokal. Ya, jadi itu ekonomi lokal itu ya berarti ekonomi pedesaan, pertanian dan pedesaan. Nah, ini saya kira penting sekali ya karena memang walaupun saya pikir agak terlambat ini dianukan kembali ya karena memang sejujurnya beberapa puluh tahun yang lalu pembangunan kita tuh sebenarnya lebih diprioritaskan ke pedesaan karena itu dari sana ada sumber daya yang luar biasa sekali, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jadi di samping produktivitas lokal itu harus ditingkatkan, tapi sebetulnya ada satu lagi ajakan dari Presiden yang perlu kita respon dengan baik, yaitu gerakan untuk cinta produk dalam negeri. Ya, itu yang saya kira
gaungnya kok kurang kita dengar kembali. Baik, mungkin ya. dari Klaten inilah kemudian bergaung gitu ya. Oke, Klaten yang memulai. Baik, jadi tema hari ini saya kira penting sekali. Iya, malam ini kita akan berbincang soal Klaten memakmurkan desa. Desa. Nah, saya kira sudah tepat sekali temanya dan mudah-mudahan ini dari Klaten kita Dan bangkitkan ternyata kembali apa ekonomi imajinasi lokal. atau bayangan orang ketika bilang desa kan bayangannya kan kumuh lalu kemudian dan seterusnya, tapi ternyata ketika kita melihat Klaten, Bapak bisa lihat itu Desa yang modern ya. ada putri-putri pariwisata yang harus kita plus. Iya. Nggak Cuma bikin saya nggak yakin itu apa dari desa ini gitu ya. nggak, Ya, baik, Bapak putri-putri nggak Klaten. pengen minta nomor HP. Oke, Baik, terima kasih Oke. Bapak, dan untuk melihat bagaimana sebetulnya Klaten memakmurkan desa gitu ya, dan apa saja potensi Klaten, kita akan saksikan visual yang satu ini. Sebagaimana citra, stigma, atau bahkan kesan yang terbangun dalam ingatan setiap kita bahwa terhadap satu wilayah tertentu kita memiliki gambaran kuat yang kadang sulit untuk ditepiskan. Meskipun gambaran tersebut kadang tak persis benar, akan tetapi citra bahwa Jogja kota pelajar, Solo kota budaya, Kudus kota santri, Semarang kota industri, dan citra yang lebih menunjukkan pada peristiwa kesejarahan di masa lalu tak mudah untuk dihindarkan. Begitu pula ketika kita menyebut kota Klaten, sebuah wilayah kabupaten yang persis berada di antara dua kutub kebudayaan Jawa Besar, Yogyakarta dan Surakarta ini. Begitu banyak menyimpan kisah-kisah legenda, potensi ekonomi, dan pusat-pusat industri rakyat, hingga kisah-kisah sejarah yang mengiringi berbagai pergolakan sejarah kebangsaan yang pada akhirnya kini menghadirkan gambaran yang spesifik tentang Klaten. Dengan luas wilayah 65.556 hektar, terdiri dari 26 kecamatan dan 401 desa atau kelurahan. Sebelah utara berbatasan dengan Boyolali, timur Kabupaten Sukoharjo, selatan Gunung Kidul, dan sebelah barat Kabupaten Sleman. Berpenduduk 1.293.242 jiwa. Sejak duet Sunarno dan Samiaji memimpin Kabupaten Klaten yang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah tersebut, nampak memiliki visi kuat di dalam menghadirkan Klaten tentu dengan citra positif dan produktifnya di peta pertumbuhan wilayah secara nasional. Sebab selain lahan pertanian yang begitu luas terhampar dengan berbagai potensi dan jenis tanaman produktif yang belum sepenuhnya dibudidayakan, lalu potensi ternak, perikanan darat, hortikultura, dan tanaman keras, kemudian berbagai industri rakyat dan kerajinan tradisional yang kini telah menembus pasar internasional, hingga kawasan-kawasan wisata, baik terkait dengan legenda dan mitos-mitos masa lalu, maupun pengembangan wisata modern. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa sebenarnya Klaten mampu untuk berada di deretan kabupaten kota yang harus dicatat dalam percepatan pengelolaan investasi, terutama ketika secara terencana, terprogram, dan berkelanjutan, Klaten menetapkan visi pembangunannya melalui prioritas pendekatan yang berdimensi pemberdayaan dan kemandirian desa. Dengan semangat Klaten memakmurkan desa, serangkaian upaya untuk mengembangkan kawasan pertanian, mendorong pemberdayaan dan profesionalisme UKM dan industri rakyat, serta pengembangan kawasan wisata berbasis kebudayaan. Kabupaten Klaten berkeinginan melalui kemakmuran desalah, kesejahteraan bersama dapat dengan mudah diwujudkan. Menarik sekali pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana Klaten memakmurkan desa. Nanti tentu saja juga pemirsa boleh bergabung bersama kami melalui 5800800, tapi nanti dulu ya, kita akan berbincang-bincang dulu dengan ibu bapak yang hadir di studio juga bersama Mas Angger. Tapi sebelumnya agak lebih seru lagi kalau kita yel-yel lagi ya. Oh, Oke. Jadi Klaten menuju kota tani. Yes, oke. Semangat banget.
Ini enggak, Ya. coba diulang lagi. Diulang lagi ya. Nanti biar Pelengkung Gading semalam cuma ya saja aja gitu. Baik, di sini ada tamu-tamu siapa Mas Angger? Ya, kalau kita berbicara soal Klaten memakmurkan desa, setelah lalu kemudian ada kebijakan yang luar biasa dari para pemimpin lokal di Klaten sana, saya kira program apapun tidak mungkin berjalan tanpa bapak-bapak yang ada di sebelah saya. Ya, dan Ibu. Dan Ibu juga. Jadi yang paling dekat dengan saya adalah Dr. Andes Haji Mujaironi SHMH. Beliau ini Kepala Dinas Perindak, pakai kop. Perindak. Ya. Lalu kemudian di sebelahnya saya belum kenalan. Di sebelahnya itu adalah Ibu Insinyur Sri Mulyaningsih, Kepala Dinas Pertanian. Dan ini tokoh muda di Klaten, saya kira. Pak Joko Wiono SOS MM, beliau adalah Kepala Kantor Pariwisata. Oke. Nah, tapi saya akan kepada Pak Saya ke Joko Pak lebih Joko dahulu. dulu ya. Ini karena ada 3 sektor penyangga setidaknya ketika kita mengatakan Klaten memakmurkan desa. Pertama, mau membangun UKM yang berbasis kepada industri kerajinan rakyat. Yang kedua, membangun dan mengembangkan pertanian yang berbasis kepada agropolitan. Kemudian juga membangun dan mengembangkan pariwisata berbasis kebudayaan. Seperti apa sebetulnya Pak Joko yang kemudian menjadi bagian dari tanggung jawab Anda yang memimpin kantor dinas pariwisata? Terima kasih. Dari 2 pilar itu kebetulan kami yang pilar yang ketiga, di mana kami pandang sangat penting karena pariwisata adalah bisa kita katakan halo-halonya untuk dalam rangka mengundang dari para khususnya investor dari luar daerah maupun bahkan dari luar negeri, bahwa ke depan Klaten ini akan dibangun sebuah kawasan objek wisata terpadu di mana bertempat di Tulung Umbul Ingas. Di situ akan dibangun berbagai macam permainan air dan juga disatukan juga dipadukan dengan wisata kuliner Janti dan kebetulan di sekitarnya nanti juga akan agro, ada Aceh dan sebagainya, dan ada kerajinan tanduk kuel. Di sisi lain Klaten punya potensi wisata yang lain yaitu Makam Pandanaran, kemudian Candi Sewu dan juga Bukit Sidogoro, yang mana di bawahnya Bukit Sidogoro ini adalah Rawa Jombor yang sudah kita kenal dengan Jangan Rawa. lupa Pujangga Besar kita Pujangga Besar dimakamkan Ronggo di Warsito. Klaten ya. Ya, tapi kalau kemudian mau kita apresiasi bahwa di berbagai kota sering kalau berbicara soal pariwisata, ini kemudian lebih ke arah industrial lalu mengorbankan soal-soal yang berdimensi nilai. Nah, seperti apa Klaten bisa mengompromikan target-target industri pariwisata, tapi sisi yang lain juga tanpa harus mengorbankan kebudayaan, kemudian nilai-nilai kerakyatan dan seterusnya. Kita tetap konsis dalam rangka untuk pelestarian budaya. Memang kita ada atraksi-atraksi, namun hakikatnya pada atraksi ini adalah untuk mendukung seni tradisi atau budaya asli. Jadi, sekali lagi atraksi ini hanya untuk mengundang dari pihak-pihak luar, dari berbagai kalangan ini untuk mengakomodir di mana tetap budaya asli tetap kita pertahankan. Kalau boleh tahu kapan sih Waterboom jadi ini? Waterboom total selesai 2009 akhir. Oke. Optimis bakal jadi ya? Optimis. Sekarang Baik, saya kira saya akan kepada Ibu Sri Mulyaningsih ini karena kalau berbicara soal agropolitan, saya kira pertanian menjadi satu sektor penyangga yang paling harus diharapkan untuk menjawab soal-soal yang terkait dengan misalnya Klaten memakmurkan desa. Prioritas pembangunan agropolitan di Klaten itu dimulai dari mana? Terima kasih, selamat malam. Bahwa untuk mewujudkan satu Klaten menjadi kota agropolitan, ini tidak lepas kita harus didukung adanya satu agrobisnis, agroproduksi, agroteknologi, agrobisnis, agropariwisata. Nah, agrowisata. Untuk kaitannya dengan itu, pertanian menjadi satu sektor yang begitu sangat mendukung kaitannya dengan agropolitan, karena semuanya ini akan muaranya pada sektor pertanian. Satu contoh bahwa tadi pariwisata sudah berusaha untuk mengundang orang-orang dari luar Klaten. Kita sebagai orang pertanian ini tentunya bagaimana kita mengembalikan bahwa Klaten ini sebagai lumbung padi, sebagai daerah
potensi peternakan, daerah susu, kemudian daerah perikanan. Ini kaitannya ada dengan pariwisata. Yang Nah, setelah peternakan tadi daerah apa? daerah susu, Daerah susu, ya? susu sapi tentunya. Lalu di samping itu adakah misalnya satu produk unggulan dari agro di Klaten yang sekarang ini sedang didorong untuk menjadi bagian dari yang ditawarkan oleh Klaten? Sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih mengunggulkan dari sektor pertanian adalah beras. Beras, ya. Kalau dulu rojo lele, sekarang beras ndelanggu. Kemudian yang kedua, yaitu kaitannya dengan hortikultura. Hortikultura itu kita memiliki satu program yang sedang kita budidayakan adalah kelengkeng pimpong. Kemudian di daerah itu di daerah Prambanan. Kemudian di daerah Tulung ini ada satu potensi, yaitu sebenarnya sudah ada agrowisata di situ, yaitu buah rambutan, di mana orang masuk bayar 3.000, di situ metik rambutan parge, katakan gitu, bisa bawa pulang, bisa makan di situ. Boleh Sebenarnya bawa sudah karung ada. nggak? Ya kalau mau nanti silahkan saja kalau kuat perutnya itu. Ya baik, saya kira ada jawaban yang satu lagi yang saya kira mesti sering Ibu hafalkan. Kalau ditanya begini gampang. Kalau kurang pertanyaannya masih ada lagi, silahkan berkunjung ke Klaten. Gitu. Kita beri tepuk tangan untuk pertanian. Ya berikutnya masih ada ini tokoh yang juga sangat bertanggung jawab untuk ketika di Klaten ada industri kerajinan lurik yang seperti kita pakai semua ini. Jadi harganya berapa Pak? Coba dipakai ini. Harganya berapa Pak? Terima kasih. Seperti yang kami pakai ini mungkin top luriknya Klaten ini yang begini nih. Tapi enggak usah bilang kalau punya Bapak nomor 1, punya saya nomor 2 Pak, ya. Nah ini harganya hanya cukup 70.000 sudah cukup. Ya, tapi kalau berbicara soal pengembangan UMKM sendiri, terutama industri rakyat, sebetulnya orientasinya diarahkan kemana? Karena kalau kita berbicara ini berbicara soal ekspor misalnya, juga ada banyak kendala yang seringkali menjadi hambatan pengembangannya. Gitu. Ya, terima kasih. Di Kabupaten Klaten ini memang sebelum otonomi daerah ini merupakan penyangga pangan untuk Jawa Tengah. Pada saat itu praktis ya Jawa Tengah, Klaten ini untuk industri besar ini dilarang masuk, Pak. Tapi Klaten masih tertolong oleh UKM, ya sekitar ada 35.000 UKM di tiap kecamatan itu ada kegiatan UKM. Nah, untuk industri menengah ke atasnya itu hanya sekitar 171-an. Nah, untuk peningkatan UKM ini kita memang sangat digalakkan, utamanya pada Bapak Bupati. Sekarang ini kita lurik, ya, lurik ini di masa tahun 83 itu sudah topnya Klaten itu lurik dengan cor logamnya yang ada di Batur. Tiap ada menteri ke Jawa Tengah, Klaten, sampai menteri PU aja melihat Batur itu bagaimana. Tapi memang pada saat ini Batur ini sangat terpuruk, Pak. Di sana produksi ini sudah hampir punah. Nah, untuk itu memang kami untuk action ini bisa untuk cor logam ini bisa digiatkan lagi, kita menggalang untuk pendanaan itu. Pak Mujiono nih, tadi Bapak menyatakan industri berskala besar dilarang untuk masuk Klaten. Bentuk pelarangannya seperti apa? Nah, itu memang karena Jawa Tengah penyangga pangan itu Klaten, Pak. Oleh karena itu kalau industri masuk di Klaten berarti Jawa Tengah kekurangan beras. Nah, itu alasan Jawa Tengah begitu pada saat itu. Artinya memang secara policy kemudian melalui kebijakan-kebijakan yang terintegrasi didorong untuk menjadi kawasan penyangga kebutuhan beras di masyarakat Jawa khususnya. Baik, Bapak, nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Para hadirin dan para pemirsa di rumah, tadi ketika kita sudah berbicara soal Klaten, ini ada satu lagu yang sebetulnya sering dinyanyikan oleh sang maestro Waljina. Judulnya kebetulan Klaten Endah. Kita beri tepuk tangan untuk Klaten Endah.
kaca, yo pariwisata ayo kaca, yo pariwisata ayo kaca. Klaten nang semagen, kutha Klaten pancen indah ngresepake. Para warga makarya saben dinane, para siswa pancen sregep sinaone, guyub rukun ing tembe kanggo bangsane. Dumandang mejemerang kabeh kancaku, marsuti lelambah bangsa nagari. Ing perang kemerdekaan Klaten sayaka, kutha juang negara Kertara Harjo. Apa wis pirsa Mas jujur karyane? Apa wis pirsa Mas cakra unggule? Apa wis pirsa Mas teles asline? Sasi sapar dina agenge. Yeah. Kutha Klaten pancen indah ngresepake. Para warga makarya saben dinane, para siswa pancen sregep sinaune, guyub rukun ing tembe kanggo bangsane. Kumandang bareng maju ayo kancaku, amar suti lelambah bangsa nagari. Ing perang kemerdekaan Klaten sayaka, kutha juang negara Kertara Harjo. Apa wis pirsa Mas jujur karyane? Apa wis pirsa Mas cakra unggule? Apa wis pirsa Mas teles asline? Sasi sapar dina agenge. Apa wis pirsa Mas? Apa wis pirsa? Apa wis pirsa Mas? Apa wis pirsa? Wis pirsa urung? Ampun pirsa. Dari perspektif pengembangan dan pengelolaan pertumbuhan perekonomian masyarakat, tidak ada satu bagian pun dari zona potensi wilayah Klaten yang tidak memiliki kemungkinan untuk difasilitasi bagi percepatan tujuan kesejahteraan. Oleh karena itu, melalui berbagai skema pembinaan yang secara internal dilakukan bersama kesiapan fungsi-fungsi dinas teknis di dalam pelaksanaan agenda produktifnya, serangkaian kegiatan terus diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan dalam jangka panjang dan menengah. Utamanya ketika prioritas pengembangan pertanian yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui agenda besar membangun Klaten sebagai kawasan agropolitan, yakni wilayah ekonomi produktif terpadu yang terdiri dari agroproduksi,
agroindustri, agroteknologi, agrobisnis, dan agrowisata. Keseluruhannya dilaksanakan dengan mempertimbangkan pembagian zona potensi sumber daya alam dan lingkungan serta kesiapan masyarakat sebagai subjek pembangunan untuk berpartisipasi di dalamnya. Dalam kaitan itu, ketika kemudian skema pemberdayaan menunjukkan pada 3 pilar utama pertumbuhan ekonomi masyarakat Klaten, yakni UKM atau lebih spesifik lagi industri kerajinan rakyat. Kemudian pertanian dengan menumpukan eksplorasi potensi berskala industri, serta pariwisata yang berbasis kebudayaan dan nilai-nilai tradisional dengan tetap mempertimbangkan keutuhan pesan-pesan kebudayaan di dalam menundukkan kepentingan pasar. Oleh karena itu, tentu menjadi harapan para pengelola agenda pembangunan di Kabupaten Klaten agar upaya yang terus dilakukan bersama dengan diintegrasikannya partisipasi masyarakat ke dalam seluruh agenda produktifnya memperoleh dukungan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab, visi sosial dan kepedulian yang sama. Sebab Kabupaten Klaten yakin hanya melalui komitmen dan agenda yang terencana, kemudian partisipasi menyeluruh masyarakat Klaten sebagai pelaku utama, serta dukungan kerjasama dari berbagai elemen pembangunan yang ada, maka harapan kesejahteraan bersama, citra Kabupaten Klaten bersama fakta-fakta perkembangan produktifnya akan dengan cepat menjadi kenyataan. Apakah semangat Bupati Sunarno SE untuk secara rutin mengagendakan tilik desa, menyapa masyarakat dengan motivasi perubahan dan kesejahteraan bersama, hanya akan menjadi kenangan kepemimpinan yang mencoba dekat dengan pemilik kedaulatan yang telah memberinya amanat, atau akan menjadi tanda bangkitnya sumber daya desa bagi kemakmuran warga? Masyarakat Klaten sendirilah yang tentu harus menjawabnya. Ya, saya seorang pengrajin lurik di daerah Kabupaten Klaten. Saya mengharap kepada pemerintah dan dukungannya agar lurik di tempat saya atau di daerah Klaten ini mendapat dukungan dan banyak disenangi di masyarakat maupun di kalangan pemuda. Karena lurik di Klaten ini merupakan warisan dari nenek moyang kita. Saya sebagai warga pedesaan, aktivitas sehari-hari adalah memproduksi kain lurik, dan saya berharap kepada pemerintah untuk mendukung dan melindungi produk semacam ini, dan saya juga berharap kepada pemuda seumumnya supaya mencintai produk lurik, karena lurik ini adalah ciri khas bangsa kita. Saya sebagai petani dari Kabupaten Klaten, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah Kabupaten Klaten bahwa petani di Klaten telah siap maju. Maka saya minta permohonan pada pemerintah agar bantuan dari pemerintah bisa sukses dan petani bisa makmur. Saya mengucapkan terima kasih. Amin. Merdeka! Klaten menuju kota tani. Oke. Aduh, semangat banget Mas Fakir. Iya, tapi kelihatan teman-teman dari Larasati ketika mau hias-hias gitu nggak jadi. Oh, kenapa? Mereka ingat kalau nggak punya sawah. Taniku mana gitu ya. Ya, menarik sekali perbincangan pada malam hari ini, sungguh meriah gitu ya. Okay. Saya yakin pemirsa di rumah juga ingin bergabung bersama kami nanti melalui 580-800 tambahkan 0274 kalau Anda berada di luar area Yogyakarta. Tapi sebelumnya saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak Sarjono, Kepala Bapeda Klaten ya Pak ya. Jadi melihat bahwa Klaten ini bisa dikatakan di tengah-tengah gitu ya, atau mungkin terhimpit gitu kota-kota besar lainnya yang terus mengenjot modernisasi gitu. Ini merupakan beban tersendiri bagi pemuda Klaten gitu, masyarakat Klaten, atau sebenarnya potensi yang justru unik dari Klaten? Jadi begini Mbak, terkait dengan keberadaan Kabupaten Klaten yang berada di tengah-tengah Yogyakarta dan Surakarta, serta kalau di utara kan Semarang. Keberadaan ini merupakan potensi tersendiri. Mengapa saya katakan seperti itu?
Jadi dengan Jogja sebagai kota pelajar dan kota budaya, terus Surakarta sebagai kota budaya, sedangkan Semarang kan sebagai kota pelabuhan. Nah, dalam hal ini Kabupaten Klaten tidak akan mengikuti pola Jogja, tidak akan mengikuti pola Surakarta, dan tidak akan mengikuti pola Semarang. Seperti misalnya Swiss tidak akan mengikuti Jerman, Perancis tidak akan mengikuti Italia, dan kita memiliki kekhususan. Lah fitrah dari sananya, bahwasanya Klaten memiliki sumber daya air dan infrastruktur pendukungnya yang sudah dibangun oleh baik pemerintah kolonial dan pada saat pemerintah setelah Republik Merdeka. Dan di samping itu Klaten memiliki potensi lahan, hamparan lahan baik lahan basah maupun lahan kering yang cukup menjanjikan untuk menjadi daerah penyangga pangan tetapi modern. Nah, dengan demikian maka sadar akan potensi yang kita miliki dan sadar bahwasanya kalau Klaten mengikuti Jogja, Klaten mengikuti Solo itu nanti akan terjebak di tengah. Maka dengan potensi yang ada kita proklamirkan Klaten menuju kota tani, atau Klaten dalam hal ini dengan kekuatan agro, 5 agro, baik agroproduksi di sini terkait dengan masalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Itu semuanya ada. Terus juga agrobisnis. Kalau kita mengandalkan kepada agroproduksi, sejak zaman Majapahit sampai sekarang ibarat burung itu hanya terbang dengan satu sayap. Dan pasti akan runtuh. Tetapi kalau dalam hal ini diikuti dengan bisnisnya, maka ibarat burung ini terbang dengan 2 sayap. Secara normatif burung itu bisa terbang. Tapi Bapak ini sebetulnya sedang berbicara soal kemakmuran atau soal burung? Burung saya punya, kemakmuran tidak kita capai. Ya, tapi ada pernyataan menarik soal ini mau mengelola dan mendorong satu kecukupan pangan tapi dengan pola modern. Penjelasannya seperti apa, Pak? Jadi begini, tadi kan saya kan baru mengutarakan dari dua agro produksi dan agrobisnis. Ini mesti harus kawin. Lah, selanjutnya untuk memperkuat mesti kita kembangkan ke agroteknologi dan ujung-ujungnya ke agroindustri. Terus akhirnya karena Jogja punya hotel, Jogja punya bandara internasional, Solo punya bandara internasional, maka wisatawan-wisatawan yang datang ke Jogja dan ke Solo ini akan saya tarik masuk ke Klaten, tak pameri dengan agroturismenya. Dengan kita beri tepuk tangan. Dipameri ya. Dengan agroturismenya. Saat sekarang ini di mana-mana tidak ada yang mempunyai, yang memiliki adalah Klaten. Umbul Ingas dengan kapasitas air yang bisa menghidupi masyarakat Surakarta sejak zaman Belanda sampai sekarang, dan bisa menghasilkan suatu produk yang dikenang oleh Presiden Kennedy, rojo lele. Nah, rojo lele ini merupakan produk yang bisa ditanam hanya khas di Delagu. Kalau rojo lele ditanam di tempat lain mungkin cita rasanya akan berbeda. Tetapi kita juga punya tanah raja. Punya tanah raja. Tanah raja. Dulu kan tanah raja Kasunanan. Klaten kan nggak masuk Jogja tapi masuknya kan Surakarta. Masuk Kasunanan. Lah di situ dibudidayakan tembakau Prostenlanden. Prostenlanden kan bahasa Belanda. Tanah raja. Lah di sini tembakau Klaten ini dengan mata air dari Umbul Brintik dan juga kesuburan tanah dari lahar Merapi, tempat Mbah Marijan ke tempat saya itu, ini tidak tergantikan. Di dunia 52% pasok produk tembakau Prostenlanden itu asalnya dari Klaten, terutama tembakau yang sekarang di kerudung, itu kan menjadi filler dan juga menjadi bungkusnya, kertasnya. Lah, ini tak tergantikan. Lah, dengan demikian, karena kita memiliki suatu keunggulan seperti ini, mosok kita sendiri memiliki keunggulan seperti ini kok neretek-neretek keluar gitu loh. Dengan demikian, makanya kami undang kepada semua potensi, baik dari Gajah Mada selaku pembenar secara akademik dan juga tentunya dari pemodal. Yuk, masyarakatku dalam hal ini merupakan masyarakat yang mindsetnya adalah mindset entrepreneur. Hanya ada kecelakaan kecil. Karena GPS yang pendekatannya ekonomi konglomerasi dan GPS yang pendekatannya sosial, yang pendekatannya ekonomi konglomerasi tidak memecahkan persoalan, tetapi yang pendekatannya sosial menjadikan masyarakat yang mindsetnya entrepreneur berubah
menjadi masyarakat peminta-minta. Baik, kita berhenti dulu di sini ya. Sebelum nanti banyak banget pasti yang akan disampaikan oleh Pak Sarjono. Saya ke Pak Sunyoto Atau Usman bisa juga kita diam, Pak Sarjono biar berbicara terus. Jangan ya, nanti macam-macam dari Mas Anggir sampai bingung gitu. Ada burung, ada beras, ada tembakau yang dikurungi juga ada tadi ya. Ya, tapi menarik kita ke Pak Sunyoto ya. Profesor Sunyoto Usman. Jadi sebetulnya kita tanya sederhana. Pak Nyoto, sumbangan Klaten dari kacamata Pak Nyoto untuk Jogja dan untuk kawasan penyangga di sekitarnya, itu sebetulnya ada nggak sih? Ini yang tidak banyak diketahui oleh orang Klaten dan orang Jogja. Oh, malah nggak tahu? Iya, karena embrio Universitas Gajah Mada itu di Klaten. Kok bisa sih? Jadi Fakultas Kedokteran Klaten, Sekolah Pertanian Klaten itulah yang kemudian pindah ke Jogja, direngkuh oleh Sultan IX, termasuk nanti istana itu diabdikan untuk pendidikan. Jadi saya dulu waktu kuliah itu di Stinggil sana. Nah ini saya kira Klaten memang mempunyai potensi ya sejak lama. Hanya itu yang ingin saya beri catatan, tekad 5 agropolitan tadi itu luar biasa. 5 pilar. 5 pilar itu luar biasa, tapi itu tidak sederhana. Tantangannya luar biasa. Kita sudah merasakan itu ya, bertahun-tahun akibat kebijakan pertanian yang direduksi menjadi kebijakan perpadian gitu. Kesenjangan desa kota itu luar biasa gitu. Nah inilah saya kira tantangan itu ini akan ada ruralisasi kembali ke desa, harus berhadapan dengan kesenjangan ini. Saya tidak punya data, tapi kalau dihitung orang yang bisa sekolah ya pendidikan tinggi itu menurun dari tahun ke tahun yang berasal dari desa itu. Iya, tapi kalau tadi diceritakan ini ada satu. Ada telepon, boleh kita jawab dulu? Boleh ya. Kita jawab dulu telepon yang masuk. Baik, ada telepon kita jawab dulu. Selamat malam, Pelungkung Gading. Selamat malam, Pelungkung Gading. J, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Aji. Pak Aji ya, silakan Pak Aji. Ya, terima kasih. Selamat malam Mas Anggir dan saya mendengar nih tadi dari sektor pariwisata di Klaten dan sebagainya dengan cerita-cerita yang sangat menyenangkan kelihatannya. Oke. Tapi persoalan yang ingin saya tanyakan adalah sebetulnya PAD Klaten yang barangkali juga tidak jauh dengan Jogja itu. Tapi kesenjangannya nampaknya juga terlampau tinggi gitu. Persoalan sekarang adalah berapa sih PAD yang dari pariwisata yang tadi merupakan andalan dan sebagainya sampai saat ini itu berapa persen kira-kira menyumbang dari APBD atau mungkin PAD dari Sleman sendiri, dari Klaten sendiri gitu. Baik. Itu dari pariwisata sebab selama ini juga dari segi infrastruktur mungkin jalan di Klaten ini orang sampai guyon begini, kalau masuk Klaten itu tidur aja tahu karena jalannya mesti dari yang halus menjadi gerunjal gitu. Sehingga dari segi infrastruktur Klaten dikatakan cukup tertinggal gitu, dibanding tetangga-tetangga yang sebelah gitu. Ini persoalan gitu, sehingga ketika dia tadi saya mendengar yang sangat meyakinkan, apalagi ketika Pak Nyoto bilang bahwa Klaten embrio dari Gajah Mada. Kalau memang embrio, tapi sekarang universitasnya itu cuma punya 1 gitu. Padahal di kabupaten lain berkembang universitas. Ini justru merupakan kemunduran yang menjadi harus keprihatinan kita, sehingga ketika Pelungkung Gading tidak hanya membahas untuk kepuasan sendiri begitu. Saya kira itu hal yang perlu, yang menarik itu dibicarakan. Jadi ngomongnya permasalahan-permasalahan, bukan hanya keberhasilan yang notabene kenyataan di lapangannya juga tidak seperti itu. Baik, terima kasih sekali Pak Haji. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik untuk kita diskusikan nanti jawabannya, dan tentu saja jawabannya akan kita segera dapatkan setelah pariwara berikut ini. Cari, ada yang ku ingin, rasa yang begitu indah. Karena sarimi selalu nempel di hati, nempel di lidah. Anda bingung memilih gudeg untuk oleh-oleh? Atau Anda ingin
khas Jogja. Gudeg Yunarni solusinya, menerima pesanan untuk partai besar maupun partai kecil. Gak usah bingung-bingung, pilih gudeg, ya gudeg Yunarni toh. Orang hidup itu memang harus berjuang, tidak perlu ngokro. Semua kalau dikerjakan bebarengan, pasti jadi lebih ringan. Sebuah koran adalah sebuah kepercayaan. Kedaulatan rakyat membuktikan. Biarkan saya kekasihku pergi, teruskan saja mimpi yang tertunda. Kita temukan kepada ajak sahabatku. Dipercayakan langkah bersamamu, tak kuragukan berbagi denganmu. Kita temukan kepada ajak sahabatku. Kita mencari jati diri dengan lautan mimpi. Aku bernyanyi untuk sahabat, aku berbagi untuk sahabat. Kita bisa jika bersama. Aku bernyanyi untuk sahabat, aku berbagi untuk sahabat. Kita bisa jika bersama. Tiba waktunya kita untuk berbagi, untuk saling memberi. Aku bernyanyi untuk sahabat, aku berbagi untuk sahabat. Kita bisa jika bersama. Aku bernyanyi untuk sahabat, aku berbagi untuk sahabat. Kita bisa jika bersama. Baik, Anda masih bergabung di Pelengkung Gading malam hari ini, dan kemeriahan malam hari ini juga terasa karena tadi ada telepon dari Pak Aji ya, dan menanyakan tentang hal-hal yang sangat menarik. Saya ke Pak Sunyoto Usman dulu untuk menjawab pertanyaan apakah ini kemunduran dan seterusnya, bagaimana komentar? Atau kalau mau sederhana lagi, sebetulnya kemunduran itu salahnya Klaten apa salahnya Gajah Mada? Ya. Saya kira sulit mengatakan kemunduran ya, tapi kalau dilihat perubahan, mungkin Klaten tidak secepat Jogja atau Surakarta gitu ya.
Nah, karena ini sebetulnya ketika basisnya itu pertanian, ya, pemerintah Orde Baru itu tidak memberi insentif pada produk pertanian. Mengapa? Karena harga pangan itu indikator upah. Kalau harga pangan naik, upah buruh akan naik. Dan itu industri kita tidak kompetitif ketika itu. Maka dikontrol itu. Produk pertanian dikontrol dan usaha di pertanian menjadi tidak menarik. Nah, inilah saya kira kemudian terjadi desa dijajah kota kecil dijajah kota besar dijajah kota metropolitan. Jadi meskipun produk pertanian itu misalnya waktu itu beras itu tinggi ya, produk beras tinggi. Bahkan kita pernah swasembada beras. Angka urbanisasi sangat tinggi. Karena tidak menarik, tidak ada insentif apa-apa. Berat sekali. Meskipun ini mulia, dulu kan kenapa harga beras itu murah supaya buruh yang punya upah murah juga bisa beli beras kan, dulu seperti itu gagasannya. Ya lalu import mereka, import, caranya gitu. Baik. Kita ke Pak Joko ya, pertanyaan tentang sumbangan dari pariwisata ini tadi ya. Ada pertanyaan soal PAD ya. Oke, silakan Pak Joko. Terima kasih Pak Haji. Jadi untuk tahun 2008 ini kami bisa store sampai dengan saat ini sudah 654 juta. Oke. Di mana target kami sampai dengan akhir tahun ada sekitar 680-an. Nah, ketika nanti Umbul Ingas yang kita katakan wisata terpadu ini, kami sudah melakukan berbagai kerjasama kajian baik dari teman-teman akademisi maupun para teman di wisata, teman-teman yang terkait dengan stakeholder pariwisata mengadakan suatu kajian dengan menggunakan metode IRR. Ini dihitung-hitung kami nanti bisa store ke kas daerah, memberikan suatu kontribusi ke kas daerah ini 7,3 miliar dalam 1 tahun. 7,3 ya. Cukup fantastis. Pak Sarjono, nanti kalau nggak ditagih langsung. Saya yang merencanakan. Baik. 7,3 miliar ya. Baik. Di 2009 ini karena kita ini sekarang ini sudah dibangun sejumlah 5,6 miliar. Nah, harapan kami setelah nanti selesai pada tanggal 31 Desember dan nanti di bulan Januari sampai dengan triwulan semester pertama ini sudah bisa memberikan suatu kontribusi kurang lebihnya 700-an juta karena sudah bisa operasi. Baik. Nanti Pak Sarjono juga akan menambahkan, tapi saya ingin ke Pak Subiakto Cakrawardaya dulu untuk mengomentari ini tadi pernyataan-pernyataan yang bagaimana desa dan kota bersaing sedemikian rupa ataupun ini memang bukan kelemahan dari Klaten tapi ada sesuatu yang bisa diubah. Bahwa saya ingin berikan catatan apa yang disampaikan Pak Prof. Sunyoto tadi bahwa semangat atau tekad Klaten untuk menjadi agropolitan itu saya kira bagus sekali, tapi tantangannya besar karena akhirnya sebetulnya yang muaranya itu adalah kesejahteraan dan kemakmuran petani. Betul. Itu yang harus menjadi tujuan terakhir. Nah, di sini memang tidak mudah. Jadi apa yang dikatakan Pak Sunyoto tadi, kesenjangan itu terjadi. Nah, oleh karena itu tadi tidak disinggung suatu modal yang kita sekarang dinamakan modal sosial, yaitu yang menjadi nilai-nilai dasar atau jati diri bangsa kita, yaitu nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan secara lebih lebih aktif namanya gotong royong. Nah, ini semangat ini harus dibangkitkan kembali, dan itu kekuatan dari bangsa ini sebetulnya di situ. Keberhasilan kita sejak sebelum penjajahan, kemerdekaan kita, dan kemudian selama kita merdeka kita bisa membangun, modal utama itu adalah semangat gotong royong tadi. Kalau ini dibangkitkan kembali semangat gotong royong ini dengan suatu implementasi yang konkret, saya kira kesenjangan itu akan hilang, Pak. Nah, konkretnya umpamanya di mana peranan koperasi sekarang? Koperasi bukan satu-satunya wujud gotong royong ini ya, tetapi koperasi itu adalah salah satu wujud gotong royong yang konkret. Di mana sudah dibuktikan bahwa kalau koperasi ini berperan dengan baik, kesenjangan itu akan teratas, akan hilang.
negara-negara yang paling berhasil pembangunannya, ukurannya adalah Gini ratio, kesenjangan yang itu adalah di mana? Eropa Utara, Norwegia, Finlandia, Swedia. Itu negara yang makmur sekali. Yang kaya tidak terlalu kaya, yang miskin ya tidak ada orang miskin ya, semua hampir merata. Itu karena kooperasinya di sana berkembang. Nah, kita yang sebetulnya oleh founding fathers kita, oleh para pendiri negara kita menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat kita ini, kok nggak dikembangkan secara lebih konkret. Dan dari tadi saya tidak mendengar itu. Malah saya tadi di luar saya mengatakan, loh, pupuk sekarang langka, mahal, kenapa nggak dikembalikan kepada koperasi? Terus, oh ini kan persaingan. Wah, kalau sudah bicara persaingan itu liberal itu. Sedangkan pasal 33 tidak menganut itu. Jadi kita ini sebetulnya sudah tidak melaksanakan pasal 33 dalam arti pengembangan koperasi sebagai soko guru. Nah, jadi tadi kembali saya hanya menyarankan jangan lupa Pak, modal sosial kita ini luar biasa. Semangat gotong royong harus dibangkitkan kembali, dibangun kembali. Jangan lupa, kalau kita bicara pertanian, kalau kita bicara ekonomi rakyat, bicara petani, ya koperasi Pak harus di kesana. Apalagi menghadapi globalisasi ini. Ini jadi, nah, sedikit menanggapi tadi, memang pada waktu Orde Baru itu, kondisi pada waktu itu memang mengharuskan demikian Pak. Ada suatu, pengendalian harga. Barangkali pada waktu sekarang sudah tidak lagi, jadi floor price itu sebenarnya tidak diperlukan lagi. Tetapi, selling price tidak perlu, tapi floor price itu masih diperlukan Pak. Karena kalau petani menjual padi pada waktu harga yang rendah sekali dan itu pemerintah tidak turun tangan, pasti rugi petani. Itu masih diperlukan. Tetapi selling price-nya tidak perlu, dibiarkan saja, biar harga kalau toh harus naik, biar saja, tidak usah dikendalikan oleh pemerintah. Mungkin sekarang bisa begitu. Nah, tetapi sebetulnya kuncinya bukan itu Pak. Kuncinya adalah peningkatan produktivitas. Kalau tadi dikatakan beliau nih petani organik bisa meningkatkan menjadi, malah saya dengar di tempat lain sudah sampai 9 ton per hektar. Itu sebetulnya tidak ada masalah lagi Pak dengan harga, katakanlah dengan harga sekarang ini sudah cukup makmur petani kalau bisa 1 hektar itu sampai 6 ton 7 ton. Pak Biakto, ini berkali-kali Profesor nyubit saya, tak tanggapan. Biar silakan. dikasih waktu dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Nyuto. Daripada jadi fitnah, saya buka aja. Provokator betul. Ya, betul ya. Tadi kalau disebut kapital sosial gotong royong ya, kita ini hancur sekarang ini. Akibat dari pilkada politik, partai politik yang jumlahnya besar, kita sudah terkotak-kotak ini. Jadi petani itu nanti ada petani bermacam-macam itu, jangan dibayangkan seperti tahun 60-an yang sudah terkotak-kotak gitu. Nah, saya kira sekarang memang perlu dibutuhkan terobosan-terobosan gitu ya. Terobosan-terobosan itu menurut hemat saya memang kalau boleh diawali itu perlu ada reformasi birokrasi pedesaan. Mereka lah yang akan dijadikan ujung tombak gitu. Termasuk jangan sampai mereka mau didikte oleh kepentingan politik. Mereka adalah pelayan betul, pamong betul, dan kerjanya itu diabdikan untuk petani tadi. Tapi kalau mereka juga masih lirak-lirik dengan kepentingan politik gitu, money politik kan manis juga kan itu kan, itu agak susah gitu. Nah, kapital sosial semakin berat. Atau kita konfirmasi kepada Pak Sarjono. Pak Sarjono, lalu seperti apa kondisi real di Klaten sendiri soal ini? Jadi begini, tadi di depan saya katakan Klaten menuju kota tani, atau Klaten menuju kota agropolitan. Lah ini kan merupakan bangun kawasan di mana masyarakatnya itu cenderung mau masuk ke masyarakat modern, tapi dengan basic pertanian modern. Maka dengan 5 pilar itu kan merupakan pilar-pilar ekonomi modern gitu. Sebab kalau kita berpikir petani terus quote and quote tradisional kacau. Jadi ini adalah petani modern. Lah
Untuk itu kan maka kan tadi kan kita katakan bukan hanya dari sisi produksi tapi juga dari sisi bisnis. Itu merupakan fondasinya. Tetapi akan lebih manis manakala teknologi pertanian itu masuk. Nah, dengan teknologi pertanian masuk, seperti misalnya sekarang, ibaratnya sekarang, dengan tandan CPO, yang mana harga atau biaya untuk ngunduh CPO saja dibanding dengan total penjualan CPO itu, misalnya yang ada di Jambi itu tidak klop, akhirnya kan menjadi CPO yang busuk. Tetapi kalau sudah ada terobosan teknologi, misalnya sudah dibikin untuk misalnya biodiesel, ini lepas masuk ke biodiesel. Lah, kalau kita kan sekarang kan pemadam kebakaran, konsepnya kan konsep pemadam kebakaran, bukan merupakan konsep yang kita bangun secara sistemik gitu. Ya. Lah, setelah itu masuk ke agroindustri. Baik. Ada telepon masuk, sebentar ya Pak Sarjono ya. Kita jawab dulu satu penelpon lagi. Selamat malam, Pak Gading. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa? Pak Budi, Kota Gede. Pak Budi, ya? Ya, silakan Pak. Ya, ini menarik, tadi dibicarakan banyak masalah pariwisata. Ya. Terus terang, kalau orang berjalan dari kota Jogja ke Solo, itu Klaten itu ya memang hanya nyaman untuk dilewati saja. Ini terus terang di sana itu tidak ada magnet yang artinya objek wisata yang cukup kuat untuk ngampir ke wisatawan. Jadi wes kalah awu dibandingkan Jogja dan Solo. Apalagi tadi diperkenalkan dari salah seorang pembicara bahwa di sana ada agrowisata rambutan. Rambutan ya. Ada timbang dada menek rambutan banyak semutnya mbok wis nyinggek nang pinggir dalan aja. Jadi ini konsep-konsep yang latah gitu loh. Di Jogja itu yang namanya agrowisata Salak Pondo itu di Sleman tak dabrek itu. Apalagi ada di Kulon Progo atau di Gunung Kidul agro mangga dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk agrowisata musiman. Apakah wisatawan disuruh ngenteni sok nek usum rambutan baru ke Klaten? Tidak mungkin, Pak. Ini kalau saya boleh usul. Kalau memang mau buat agrowisata ya terpadulah begitu kayak Mekarsari. Atau bahkan konsep botanical garden kayak di mana Bogor itu, kebun raya itu justru akan lebih banyak menarik minat wisatawan. Kira-kira begitu aja. Terima kasih Pak Budi, pertanyaan sangat menarik. Dan nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan para petani juga ya. Tentu akan sangat menarik lagi dan tentu saja kita akan saksikan perbincangan lebih lanjut setelah pariwara berikut ini. Begitu enak karena sayangnya selalu nempel di hati, nempel di lidah. Saat ku dibangun dulu, aku bertanya jadi apa? Akankah besar atau kecil, jadi pujaan atau terabaikan? Mungkinkah sejuk ataupun hangat? Inilah jawabnya. Que sera, selama ada Holcim, jadi apapun juga Holcim membangun bersama. Anda bingung memilih gudeg untuk oleh-oleh? Atau Anda ingin menjamu tamu Anda dengan masakan khas Jogja? Gudeg Yunarni solusinya, menerima pesanan untuk partai besar maupun partai kecil. Gak usah bingung-bingung, pilih gudeg, ya gudeg Yunarni toh. Bersama saya dan Mas Angger malam hari ini bapak-bapak yang luar biasa ya, ganteng-ganteng gitu. Ya, dan ini adalah putra-putra Klaten gitu ya Mas Angger ya. Beliau-beliau ini antara lain adalah ada petani, ada peternak, juga ini Pak Sandio ini yang perajin lurik. Perajin lurik yang kita pakai ya. Pak atau
kita pinjam mic dulu ya. Ini ya, pakai ini ya. J, matur nuwun. Saya akan tanya pada Pak Sandio, ini ketika Pak Sandio bawa lurik ke sini, itu bayangannya nanti yang kembali berapa, yang tidak kembali berapa? Saja, bakul banget loh Mas. Ini tadi saya sudah bawa sini itu sudah banyak yang beli. Oh, iya. Padahal saya taruh di sini supaya ini ada satu sampel bahwa kita sudah bangkit ya, lurik tempat tenggelam. Kita sebagai generasi muda belajar kenapa sih tenggelam. Nah, saat itu saya mendengar ada kekurangan dari lurik itu sendiri, yaitu satu, itu tebal, terus kemudian mengkeret, kemudian kalau dicuci 10 kali masih luntur. Nah, kita generasi baru ini menjawab tantangan itu. Ya, sekarang yang dipakai terutama bapak-bapak juga yang dari Klaten. Nah, ini yang konvensional, ya kelihatan, dan ini yang sudah dikembangkan. Pokoknya yang dikembangkan tidak sumuk, tidak mungkret, dan tidak luntur. Tidak sumuk, tidak mungkret, dan tidak luntur. Persis kayak iklan kain. Ya, tapi begini Pak Sandio, ini meskipun Bapak orang Klaten, tapi ketemu bersama-sama ada Kepala Bapeda, ada Disperindak, lalu ada Kepala Dinas Pariwisata, ini kan susah. Ada nggak usulan konkret yang ingin Bapak sampaikan selaku perajin? Saya pertama mengucapkan terima kasih karena saat ini bahwa beliau-beliau memberikan suatu kelonggaran bimbingan pada kita bahwa pegawai negeri sipil sekarang semuanya di Klaten pakai lurik. Nah, jumlahnya 18.000 itu kalau kita kalikan 2 meter satu potong itu jadi kurang lebih 50.000 kalau satu orang pakai satu. Rata-rata cash atau nyicilnya Pak namanya? Pertanyaannya selalu begitu ya Mas? Semuanya kontan Pak. Karena saya lihat di sana itu sudah ada anggarannya. Namanya supaya menghimbau untuk pakai lurik itu tentunya kalau pemerintah kan sudah menyiapkan anggarannya, Pak. Ya, baik. Baik, kita beri aplaus pada Klaten yang mempelopori cinta pada lurik. Iya, baik. Mudah-mudahan menasional nanti ya. Baik, kita ke... Sekarang kepada Pak Marianto selaku petani ya? KTNA, Pak ya. Bisa diceritakan, tadi Ibu Kepala Dinas sudah menceritakan bagaimana potensi Klaten seperti apa, lalu dukungan pemerintah juga luar biasa. Nah, petani sendiri dalam kaitan mendorong dan berpartisipasi dalam tekad dan semangat pemerintah diwujudkan dalam kegiatan seperti apa Pak Marianto? Iya, baik, kami mewakili dari petani Klaten. Pada prinsipnya bahwa petani itu ada 2 tahapan, petani yang ingin maju dan petani yang akan menuju ke agrobisnis pertanian. Saya sependapat dengan Pak Sarjono tadi, ke depan petani harus beragrobisnis. Jadi tidak statis ataupun monoton. Kemudian di sisi lain memang petani ini juga tidak lepas dengan sebuah problem permasalahan. Sederhana sekali aja saat ini yang dirasakan pupuk. Ini nasional kan. Nah, petani ini sederhana Pak. Harapannya sederhana. Ketika ini membutuhkan, ketersediaan itu ada. Nah, ketika itu ada, ini diatur oleh mekanisme. Ini banyak petani yang tidak tahu. Satu itu. Kedua, saya juga mewakili petani juga sependapat dan mendukung program pemerintah. Dengan adanya Menteri mencanangkan 1 hektar 250 kilo urea subsidi. Karena apa? Kalau itu nanti petani dimanja dengan kimia, saya yakin tanah kita itu akan semakin rusak, hancur. Artinya dalam jangka panjang ada gagasan untuk kembali kepada ini organik. Yang sedang digalakkan di Kabupaten Klaten dari Dinas Pertanian bersama teman-teman petani. Bagaimana mengembalikan ke go organik. Artinya konsepnya sederhana. Ketika kakek nenek moyang kita dulu cara memupuknya hanya seperti itu, ternyata juga panen. Solusi yang ditawarkan dari jajaran Dinas Pertanian maupun dari petani yang sudah ke jaringan pertanian organik adalah ayolah teman-teman petani di Klaten kembali gunakan pupuk organik atau pupuk kandang. Kalau ingin tanah panjenengan diwasiatkan kepada anak cucu dalam keadaan baik. Betul Pak Profesor Sumitro? Ini hasil-hasil pertaniannya ya Pak ya? Ini kebetulan kami juga ada salah satu produk pupuk organik yang saya pakai solusi untuk teman-teman petani ketika tidak mampu membuat. Namun ketika mau harus membuat, saya siap memberikan belajar bersama atau pelatihan. Dan itu adalah salah satu produk juga beras organik dari teman-teman jaringan organik juga. Ya, Lombok organik ya, pokoknya ini semua ya. Ini adalah jaringan dari teman-teman hortikultura dari Saudara Yudo kan. Terima kasih Pak Marianto, terima kasih. Kita lanjutkan. Lanjutkan kepada panggilannya pasti Mbah Darmo pasti. Ya betul. Nah, gimana situasi ternak di Klaten? Ya alhamdulillah.
situasi ternak di Klaten, terutama di kelompok saya. Di kelompok saya itu di Glagas 1 dan saya beri nama Darmo Putro. Darmo Putro. Kebetulan anggota saya ya sekitar 60 lah. Rata-rata ternaknya hewan apa tuh? Sapi perah, susu. Sapi. Sebab saya programkan jangan hanya di Boyolali yang terkenal susu segar, tapi di Klaten saya siap menyaingi Boyolali. Oh, aduh, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Saya terima kasih betul kepada Bapak pemerintah yang terkait. Ya. Betulnya tempat saya tadinya itu sangat-sangat miskin, yang termiskin di Kabupaten Klaten. Ya, ya. Karena apa? Karena nenek moyang kita itu kan petani. Cucunya itu hanya punya tanah 250 meter. Maka dari itu kalau diterapkan pertanian, dikeluarkan hasil apapun mungkin tidak bisa untuk hidup. Maka dari itu saya programkan untuk peternak. Karena apa? Peternak sapi perah adalah bentuk peternak sosial. Satu, membantu pertanian. Dua, kesehatan ibu dan anak. Ya. Dan untuk bisnis segala macam bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, luar biasa. Semangatnya memang luar biasa Bapak-bapak yang ada di sini dan kita akan mudah-mudahan tertular ya kita semangatnya bahwa Klaten menuju kota tani. Baik, kita saksikan lagu berikut ini. Kita saksikan lagu dari Darasati. Terus kramas dek, ayo tajak kowe ojo bingung, awan-awan mbok ojo ngalamun, ngono wae kowe kok bingung. Kendang landan dek, kendang macak dek, ayo tajak kowe ojo bingung, awan-awan mbok ojo ngalamun, ngono wae kowe kok ojo
Menarik sekali tadi ada ini ya Mas Angger ya, pokoknya melu tilik deso. Ini kan salah satu program dari ya Pemkab Klaten ya. Apa ini Pak? Sekaligus nanti juga Pak Sarjono menanggapi pertanyaan dari Pak Budi tadi ya. Ya. Sebelum kami sampaikan tentang program tilik deso, dalam hal ini kepada Mas Budi, bahwasanya apa yang akan dilakukan Klaten kan tadi kan sudah katakan bahwasanya sadar untuk nututi Jogja jelas nggak mungkin. Untuk nututi Solo jelas nggak mungkin kalau kita misalnya mengikuti pola itu. Ya. Kalau kita mengikuti pola itu kita terjebak. Oleh sebab itu Klaten menjadi Klaten lah. Jadi Klaten tidak akan menjadi Jogja, Klaten tidak akan menjadi Solo, tapi Klaten menjadi Klaten. Dengan keunggulan dengan potensi-potensi unggul yang kita miliki, insya Allah itu nanti Klaten akan menarik bagi Piyayi Solo dan Piyayi Jogja. Solo sumuk, Jogja sumuk, lari ke Klaten. Karena mengapa demikian? Tadi kan sudah dikatakan oleh beliau Bapak Tani, beliau Bapak Peternak. Jadi begini, pengembangan agropolitan itu disadari dengan landasan kesadaran yang tinggi. Bumi Klaten saat ini, khususnya bumi Klaten yang menghasilkan padi, itu tingkat kerusakan alam, kerusakan sawah karena pengaruh pupuk anorganiknya itu kan sudah luar biasa. Dan untuk bumi yang guna keperluan Polowijo pun juga demikian. Sebenarnya sudah kita hitung dengan 6 sapi untuk 1 hektar, dalam jangka waktu 12 tahun, tanah Klaten yang sekarang mendekati titik nakdir rusak itu nanti akan kembali menjadi normal dan bisa kita wariskan kepada anak cucu. Sedangkan untuk Polowijo, tanah-tanah atau tanah pertanian untuk Polowijo itu dengan 4 sapi untuk 1 hektar. Karena dalam jangka waktu 4 bulan, 1 sapi itu kalau dikelola dengan bagus itu akan menghasilkan 1 ton letong. Dan letong itu nanti setelah proses biodigasternya kita lewati, jadi untuk 4 sapi itu nanti itu bisa mengcover 5 rumah tangga kebutuhan akan energi gas. Sedangkan untuk 6 sapi itu untuk 7 rumah tangga untuk energi gas. Sedangkan akhirnya pupuk setelah gasnya itu keluar, letong setelah gasnya keluar itu kita sebar ke sawah. Dalam jangka waktu 12 tahun itu nanti baru bisa normal dan akan menjadi tanah yang benar-benar mampu menghasilkan produk organik dalam artian quote and quote organik tenanan. Baik. Sekarang ke program Tilik Deso tadi. Nah, sedangkan untuk program Tilik Deso ini merupakan kebijakan Bapak Bupati di dalam rangka mendekatkan antara para birokrat selaku fasilitator bagi masyarakat desa dan juga desa serta masyarakatnya. Akan kita bangun Posdayandu, pos pemberdayaan dan pelayanan masyarakat terpadu. Dengan demikian maka dinas teknis seperti misalnya pertanian, seperti misalnya perindak mesti turun ke lapangan dan bergabung dengan desa dan juga kecamatan. Dan akhirnya juga bergabung dengan masyarakat. Sebab tanpa gotong royong seperti apa yang disampaikan Pak Biakto nggak jalan. Karena yang kita harapkan menjadi eksekutornya itu adalah petaninya. Tetapi kita sebagai fasilitator, lah Pak Bupati Tilik Deso itu adalah dalam rangka mendekatkan antara rakyat dengan Bupati sehingga perangkat Bupati tahu persis sebenarnya apa sih yang menjadi persoalannya. Agropolitan ini muncul itu setelah program Tilik Deso dilaksanakan untuk beberapa saat yang lalu. Sehingga ini dikonsepkan dan mulai 2009 itu nanti kan akan menuju ke sana. Dan ini menjadi bicara jangka panjang. Di Klaten kan ada 400 sekian 401 kelurahan desa, 401 ya. Dalam target waktu berapa lama bisa semua dikunjungi sampai akhir tahun 2010 itu nanti semua desa sudah dikunjungi. Sekarang ini dalam 1 hari ada yang 2 kali, ada yang dalam kalau malam mesti wayangan. Jadi ini kan akhirnya kan ketemu dengan kultur petani kita. Jadi kultur budaya. Dengan demikian kan ini ada sambungannya dengan pariwisata juga. Jadi ini yang tidak dimiliki Jogja dan tidak dimiliki oleh Solo. Yang punya adalah Klaten. Ya, saya kan kepada Pak Sunyoto Osman nih. Ini kalau ada kabupaten yang sangat berapi-api punya cita-cita seperti itu sebetulnya prasyarat apakah yang harus dibangun juga di sana sehingga harapan, slogan, lalu kemudian tekad dan seterusnya. Agak berat. Karena ciri dari pembangunan pariwisata itu tidak bisa dibatasi administratif gitu. Pada skala apalagi skala kabupaten gitu ya. Bali dengan skala provinsi itu berat juga. Mengapa?
karena kodratnya gitu, pengembangan pariwisata ini memang butuh apa ya, jaringan gitu ya. Jaringan dengan investor, hotel, akomodasi, bahkan jaringan internasional. Dan dulu awal-awal 90-an itu ya, itu ada studi turis Jepang yang ke Indonesia itu tidak membawa manfaat apa-apa karena pesawatnya Jepang, restorannya restoran Jepang gitu ya, tukang pijetnya dibawa dari Jepang. Jadi hanya dapat sampah gitu. Nah, itulah saya kira harus segera dipikirkan, saya kira ini, karena karakteristik pembangunan pariwisata itu agak berbeda ya, tidak bisa dibatasi dengan skala kabupaten yang sempit. Dia butuh skala yang luas dan butuh jaringan yang panjang. Jogja, Solo itu sekarang pun punya problem dengan pariwisata itu, apalagi ketika krisis global seperti ini ya. Jadi meskipun ada lapangan internasional itu tidak artinya kemudian begitu gampang pariwisata dikembangkan. Jadi inilah catatan saya kira kalau Klaten ingin mengembangkan itu, memang dibutuhkan jaringan-jaringan yang lebih luas, tidak hanya berskala kabupaten. Baik, Pak Sarjono ingin menambahkan bahwa mungkin ini tidak hanya pariwisata sekali lagi gitu ya, yang berat, tapi juga yang lain, tapi ada optimisme tersendiri. Ada, karena ini harus kita lewati dengan reformasi birokrasi. Sebelum merubah mindset masyarakat, birokrasinya rubah dulu. Dari birokrasi keproyekan menjadi birokrasi tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Dari sholat Idul Adha ke sholat wajib. Sehingga sejak dari subuh ke subuh itu sholat 5 kali. Lah kalau sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri serta sholat hajat kan ukurannya kan tidak pasti seperti sholat wajib itu. Jadi kembali ke kitoh, birokrasinya kembali ke kitoh untuk membawa merekayasa sosial, merubah mindset yang saya tadi katakan. Kita sudah punya basic mindset masyarakat entrepreneur walaupun dalam skala mikro. Oleh sebab itu di Klaten ini kan usaha mikro kan bukan hanya 30.000, tetapi kalau kita kaitkan dengan agropolitan, ini kan merupakan produk dari agroindustri, walaupun skalanya adalah skala apa? Skala kecil. Tapi ini semua akan merupakan produk kajian teknologi. Nah, sehingga kan dari bahan mentah misalnya seperti ini, misalnya ketela ya. Empeng Garut ya, empeng dari Garut. umbi Garut. Garut itu kan merupakan suatu produk umbi-umbian yang saat sekarang kan tidak begitu dikenal dan tidak terkenal. Tapi kan Garut ini kan memiliki suatu serat khusus yang untuk kesehatan itu kan bisa bersaing dengan apa yang pernah diiklankan, bahwasanya kita kan butuh serat tertentu gitu loh. Nah, ini akan menjawab persoalan itu. Luar biasa ya, ternyata marketer ya. Pak Sarjono ini marketer bener gitu. Ada yang mau dikomentari Pak Nyoto soal ini? Ya, reformasi birokrasi sangat menarik ya. Cuma yang harus dicegah jangan sampai merajalela itu tim sukses. Karena itu yang dihadapi oleh banyak kabupaten kota sekarang. Mereka bisa lebih berkuasa dari dewan itu. Tapi ini apa sebetulnya, konsep apa sindiran sebetulnya? Ya konsep ya sindiran. Nah, Anda kan minta saya komentar. Ini enggak baik, barangkali dari hadirin di studio ada yang mau memberikan komentar. Kita tawarkan. Adakah yang silakan Bapak? Silakan Bapak yang ada di sini. Sebentar Bapak. Sebentar, nanti mic-nya akan ada di. Oke, menarik sekali ya. Ada komentar. Ya. Ini ada mic di sini. Monggo Bapak. Iya, silakan. Selamat malam Bapak Subiakto, Bapak-bapak sekalian yang kami hormati serta Ibu. Saya ingat 25 tahun yang lalu, saya berasal dari Primkopti Klaten, nama saya Sudiro, yang membawahi pengrajin tahu dan tempe se-Kabupaten Klaten yang terdiri dari 14 kelompok. Jumlah anggota kami adalah 475 pengusaha. Dan kebutuhan real kedelai setiap hari itu hampir 27 ton. Jadi per bulan itu hampir 800 ton. Lah untuk itu sejak Bapak membina kami 82 sampai 97 dan sampai 2006 itu kesejahteraan para pengrajin tahu tempe di Klaten
benar-benar terwujud. Hanya sayang pada tahun 2006 itu ada bencana yang mengakibatkan kehidupan para pengrajin tahu tempe di Klaten itu sakit. Dan sakitnya itu sampai ke ICU. Lantas untuk 2007 berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah menjadi pindah ke ICU ke SAL. Selanjutnya di tahun 2008 ini sudah sehat pulang. Namun demikian 475 pengrajin ini kurang daya, Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak bukan Menteri sekarang, Bapak Subiakto berkenan untuk memberikan bantuan dana kepada 14 kelompok ini, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Kami sudah tangkap. Dan lagi untuk Primkopti sekarang kan memelihara sapi hampir 1050 ekor di Puspeta. Ya, baik. Di tahun ini kebutuhan daging nasional itu 2.500 ekor. Jadi kurang 1.450 ekor, Pak. Baik. Mohon Bapak untuk membantu pengrajin kami ekonomi untuk pupuk organik. Baik, langsung akan dijawab. Baik, langsung akan dijawab oleh Pak Subiakto Cakrawardaya sekaligus menutup jumpa kita pada malam hari ini. Silakan, Pak. Baik Pak Diro, nanti supaya prosesnya sehat diajukan ke bank saja. Ke BPD Jateng atau Bukopin, Bukopin mana sih? Jogja atau Solo, Bukopin Solo. Klaten juga. Bilang aja nanti sudah ketemu Pak Biakto gitu. Tapi harus pakai prosedur yang benar. Prosedur lah, pokoknya diikuti. Kalau memang kurang cepat lah, nanti saya ikut membantu mempercepat saja. Baik. Ya. Nah, saya sedikit memberikan catatan, Pak, ya tadi. Saya mendukung sekali bahwa memang kita harus masuki tahap industri, Pak. Saya kira ini kita sudah sepakat. Itu satu keniscayaan bahwa kalau kita ingin menghadapi apalagi globalisasi ini, mau tidak mau kita harus masuk ke industri. Tetapi saya kira Bapak harus lebih banyak lagi berdiskusi dengan Pak Sunyoto gitu ya. Jadi bagaimana kita menjadi negara modern, bukan hanya Klaten ya, Indonesia menjadi negara modern tapi tanpa tercabut dari jati diri bangsa itu. Nah, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden yang mudah-mudahan oleh pembantunya sekarang akan segera di-follow up gitu. Bahwa beliau menekankan sekali bahwa mari kita bangkitkan kembali ekonomi lokal. Ya, baik. Artinya pilihan Klaten ini menjadi pilihan yang tepat pada hari ini. Saya kira sudah betul. Sedikit. Nah, di sini maksudnya ditambahi sedikit, Pak. Ini sharing ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Membangun kota Klaten sebagai agropolitan dengan tetap bertumpu kepada kearifan lokal. Betul, Pak. Baik. Ini ditambah itu di situ kearifan lokal. Ya, saya kira ini kunci yang harus menjadi PR dari. Karena sedikit, masih ada waktu kok. Ya, jadi di sini Pak ya, karena teknologi masuk ke sana Pak, itu justru kalau tidak hati-hati, tidak melihat kearifan lokal, itu bisa membuat kesenjangan. Kesenjangannya Pak Sunyoto bukan hanya kota desa, di desa sendiri akan terjadi kesenjangan antara petani kaya dan petani miskin. Ini harus hati-hati. Dan pengertian teknologi juga penting dalam masalah kearifan lokal ini. Apa istilah teknologi tepat guna, Pak? Itu maksudnya teknologi yang bisa dibuat, diproduksi oleh masyarakat lokal sendiri gitu loh. Jadi umpamanya tadi, ini kan dibuat di dalam sendiri. Jangan sampai Bapak membangun agropolitan di Klaten. Yang Bapak bangun kan agropolitan Klaten, bukan di Klaten. Artinya membangun juga industri dari bawah sendiri. Di sana potensi besar sekali, ada ceper, ada ya yang bisa jadi umpamanya semua teknologi masuk di sana untuk processing itu, untuk off farmnya, kan agroindustri off farm itu diproduksi di situ sendiri. Baik, terima kasih sekali Pak Subiakto. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Sunyoto, terima kasih Pak Sarjono, terima kasih Pak Subiakto. Dan satu waktu nanya, Pak Biakto dulu Menteri Koperasi, Menteri Penerangan. Cocok semuanya ya. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah membantu sehingga Pelengkung Gading pada malam hari ini berjalan dengan sangat meriah. Terima kasih sekali, saya Ninda dan Mas Angger mohon diri. Selamat malam.
Seribu langkah ku pacu, ayo lari, ya aku lari, ayo lari. Ku tahan nafasku, ku basuh dulu wajah ini. Ayo lari, ya aku lari, ayo lari. Dapatkan sejenak, hembuskan ambisimu. Lihat tak berlubu, bebaskan hatiku. Oh, pikirkan, renungkan, pikirkan. Bilakah mereka semua kau pikirkan? Kibarlah bendera, tambang suci gagah perwira.